Oke, ini Enggak cerita. kita lanjutkan bagian yang kedua ya. Tentang faktor yang menentukan pemilihan material dari objek-objek yang khusus. Contohnya ini, observe and examine what material should be used for the object. Amati dan periksa material apa atau bahan apa yang seharusnya digunakan untuk objek ini, frying pan. Frying pan itu digunakan untuk cooking ya. Berarti must be a heat conductor. Harus dia penghantar panas yang baik, bukan yang pure. Bukan yang pure conductor, tapi harus good conductor. Ya, Rafaela, ada yang tanyakan? Itu rusty atau rust harusnya? Apanya? Yang itu rusty itu atau rust tulisannya? Rusty? Mana sih Rusty? Rusty. Materials that can rusty. Itu artinya apa? Oh, sebentar. Mister masih sampai for cooking. Ya, kecepatan kamu ya. Nanti kalau sudah Mister, nanti pasti Mister terangkan kan. Kalau sudah Mister terangkan, baru nanti kalau ada yang kurang jelas kamu tanyakan. Kalau Mister belum ngomong soal itu ya jangan ditanyakan dulu. Terlalu cepat nanti. Oke, yang kedua selain for cooking, dia harus washable. Washable ini bisa dicuci ya. Nah, kalau dia bisa dicuci, berarti must be material that cannot rusty. Jadi materialnya atau bahannya itu yang tidak bisa berkarat. Neyeng ya, kalau bahasa Jawanya. Tidak bisa berkarat ya. Karena kan ada barang-barang yang kalau kita cuci itu ada yang rusak. Misalnya barang elektronik kalau kita cuci ya rusak kan ya. Jangan laptop kamu cuci gitu kan, rusak nanti. Atau barang-barang yang lain yang misalkan bisa berjamur kalau kita cuci, misalnya apa ya, kayak kulit-kulit binatang gitu. Kalau ngeringinnya nggak benar-benar bagus, bisa berjamur. Terus ada juga barang-barang yang bisa berkarat kalau kena air, gitu ya. Oke. Alex, Susi, emas. Emas. Emas nggak bisa berkarat, emas nggak bisa berkarat. Tergantung. Emas nggak bisa, makanya. Kalau Mas Dario nggak bisa. Ya, Mas nggak bisa berkarat. Oke, kita lanjut. Kita coba ya. Ini juga nanti tergantung dengan kreativitas kalian ya dalam penentuannya. Semakin kreatif, semakin bagus. Kita coba Rafaela. Rafaela, raise hand, unmute. Wood. Sebaiknya untuk frying pan ini menggunakan wood atau enggak? Menggunakan kayu apa enggak? No. No? Are you sure? Why? Because wood is not a heat conductor. Because wood is not heat conductor. Oke, good. Ada pendapat lain? Boleh? Pegangannya Tentang wood. nanti Nah itu tuh. Raise hand dong. Mister pengen tahu pendapatmu. Ya, siapa tadi? Jeffrey dulu tadi yang ngomong ya. Darian nyerobot ini, udah tahu. Jeffrey, ya, gimana pendapatmu, Jeff? Wood. pakai kayu di pegangannya nanti Good. Nah, pakai kayu di pegangannya, Mister. Bisa nggak? Bisa. Boleh. Karena wood itu bukan heat conductor, maka dia kelebihannya kalau justru ditaruh di pegangannya sini ya. Di pegangannya supaya tangan kita nggak panas. Ini kan penghantar panas yang bagus. Itu ya sampai ke pegangannya. Kalau nggak ada kayu nanti kepanasan. Good. Itu pola pikir yang bagus ya. Nanti megangnya gini-gini nanti. Masaknya gini-gini. Di semua. Ya, makanya perlu pegangannya ini diberikan wood. Itu bagus. Oke. Jeffrey good.
Oke, nextnya Emangnya kalau kita pas masak itu nanti kan panas toh, Mister. Kalau ya, kita kasih karet di pegangannya apa meleleh karetnya? tergantung dengan panasnya. Panasnya itu kan semakin lama kalau kamu taruh, dia semakin naik gitu. Kalau panasnya udah mencapai panas leleh dari karetnya, ya karetnya bakal akan meleleh. Tapi kalau masih di bawahnya tingkat titik lelehnya karet itu, ya nggak terjadi apa-apa. Jadi tergantung dengan tingkat panasnya. Jadi ketika ini dipanasi api ya 100 derajat Celcius misalnya gitu, dia nggak langsung 100 derajat gitu kan naik, suhunya naik dari suhu ruang misalnya dari Tapi kok katakanlah apa namanya 30 gitu, ya, naik pelan-pelan. ini kenapa kok panci itu kalau dibakar itu nggak meleleh banget? Karena titik didihnya, titik lelehnya dia sangat tinggi. Ya, titik lelehnya logam itu sangat tinggi, nggak 100 derajat Celcius lebih. Ya, gitu. Oh. Kita lanjutkan. Tadi Logam Mister itu udah manggil bukannya apa belum sampai ya? 350 derajat Celcius. Macam-macam tergantung logamnya. Punya sendiri-sendiri nanti. Kalau dikasih lava meleleh nggak? Ya tergantung logamnya Dario dan suhunya larvanya. Lavanya kan macam-macam ya. Yang baru keluar itu sama yang sudah agak di tengah sama yang udah di bawah kan suhunya macam-macam, beda-beda. Kalau tulang kita bisa Tergantung meleleh dengan nggak? ininya. Kalau intinya gini, kalau dia sudah pada titik di titik lelehnya, titik leleh dari logamnya, ya dia pasti akan meleleh. Di es lah, es titik lelehnya kan 0 derajat. Begitu kamu naikkan, mulai dari misalkan kamu panaskan gitu ya, kalau dia suhunya sudah naik 0 derajat, dia akan mulai meleleh. Gak usah dipanaskan, ditaruh pun meleleh kok. Tuh, itu dipanaskan loh, Jeff. Karena suhu ruangnya 30 derajat kan? Atau 20, katakanlah 24. Kan berarti kayak dia dikasih suhu 24 derajat terus gitu. Jadi Berarti kalau kita dipanaskan. bawa es batu ke kutub utara sih bisa. Masih Bisa, nggak leleh. Karena suhunya di sana kan rendah. Gitu. Jadi dia nggak ngerasa dipanaskan kalau di sana. Oke, next ya. Vio next. Raise hand dulu. Unmute. Jangan lupa. Next-nya plastik. So we use plastic here? No. Gimana? No. No, why? Mister, I want to pee. Okay. Why, Vio? I don't know why. I don't know why. Oke. Kalau misalkan plastik digunakan di bagian sini, maka jelas dia kalau dipanaskan akan meleleh ya, plastik. Nah, what happen kalau digunakan di sini? Boleh nggak? Menggantikan wood misalnya. Juga dong. Bisa juga ya. Lagi. Tergantung kita memakainya itu di mana. Gitu. Kalau memakainya di tengah sini ya nggak bisa. Kamu pakai tengah sini pakai wood ya kebakar ya. Jadi super saiyan nanti ini kebakar-bakar gitu. Biar pemadam kebakaran ini. Oke, lanjut ya. Lanjutnya Dario, kalau plastik dipakai di pegangan itu boleh nggak sih? boleh. Oh iya. Lanjutnya siapa? Oke, next-nya Marco. Resen, unmute. Bentar. Itu kenapa Dario sudah kalau tidak kuat melambaikan tangan. Uji nyali. Udah, Mister. Iron. So we use iron. Yes. Iron besi ya. Yes.
Di mana? Iya kayaknya. Di pegangannya atau di ini, di wadahnya? Di wadahnya. Di wadahnya kamu gunakan besi. Kalau dicuci gimana? Berkarat nggak? Lama-lama? Berkarat. Kalau berkarat terus kamu buat masak, nanti keracunan karatnya. Jadi sebaiknya pakai besi apa enggak? Ya ini misalkan kita kayak pengusaha gitu ya, kita mau buat ini apa penggorengan yang paling bagus gitu. Nah enggak ya, seharusnya jangan pakai besi. Nanti kalau pakai besi berkarat, kecuali besinya dilapis gitu ya. Itu. Oke Marco, thank you. Terus kita lanjutkan ke Dario. Tadi udah enggak kuat ya, udah dada. Stainless steel. Boleh. Di mana? Boleh. Di pegangannya atau di wadahnya? Stainless. Atau dua-duanya? Stainless ya, dua-duanya lah. Dua-duanya? Enggak, maksudku yang buat wadahnya aja. Kalau yang dua-duanya nanti orang megangnya melonjak tangannya. Ya, gitu. Melonyo sih, bahasa apa itu melonyo? Ya, stainless steel boleh pakai ini. Ya, di wadahnya. Karena stainless steel merupakan head conductor. Dia bagus untuk mengantarkan panas. Terus kemudian ketika dicuci dia juga tidak bisa rusty. Contohnya stainless steel apa? Biasanya itu sendok garpumu itu. Itu biasanya stainless steel. Ya. Sama panci buat ngodok air. Ya banyak. Biasanya peralatan dapur stainless steel supaya tidak berkarat itu tadi. Kalau enggak aluminium kan? Kamu kasih bocoran. Mister itu mau yang ribetnya. Jonathan. Present. Apa, Mister? Present. Unmute. Tuh kan. Udah dibocori dari Yo itu. Aluminium. Bisa nggak kita pakai aluminium untuk pembentukan ini? Frying pan. Bisa. Bisa. Oke. Aluminium kira-kira bisa rusty nggak? Bisa berkarat nggak? Enggak. Tidak ya. Apakah dia head conductor? Aluminium itu? Iya ya, head conductor ya. Maka diletakkan di mana? Harusnya di A atau di B? B. Ya, di B yang ini, aluminium. Kira-kira nih, keuntungannya menggunakan aluminium dibandingkan stainless steel apa? Ada yang bisa? Enteng, Mister. Lebih ringan. Enteng, lebih ringan. Good, Jonathan. Lebih berat yang mana ya? Kalau aku nggak tahu. Stainless steel. Stainless steel lebih berat. Lebih murah, Mister. Ya, selain itu juga lebih murah. Enzo ada yang tanyakan? Aku nggak tahu. Enzo, ada yang tanyakan? Enggak. Oke. Why you raise hand? Enggak apa-apa. Oke, next. Ini bintangnya ya, Nathanael. Raise hand, unmute. Ya, Mister. The next material is Teflon. You know Teflon? Yes. Oke. Apakah kita bisa pakai Teflon? The surface. Yes. Kita letakkan di mana kira-kira? A atau B? B. Oke, B. Teflon ini terbentuk dari karbon dan fluorin ya. Atom karbon dan fluorin. Mister, izin sebentar ya, Mister. Makanannya tidak lengket di frying pan. Good. Nah, dia bisa menghasilkan head conductor yang pertama, terus kemudian washable dan tidak lengket. Ya, itu apa yang kelebihannya rice Teflon. cooker? Ya.
Warnanya apa biasanya? Silver. Warnanya? Black. Yes, black. Hitam. Yes, hitam. Ya. Itu kelebihannya dibandingkan dengan stainless steel dan aluminium ya. Dia tidak lengket. Oke. Jadi paling bagus kalau kita pakainya teflon. Untuk ininya. Keramik juga bisa, keramik. Yes, keramik juga bisa. Oke. Itu tentang pemilihan material ya. Sekarang kalian buka textbooks-nya page 1. Bagian yang paling depan. Observe and examine what material should be used for the Ferris wheel. Jadi itu ada Ferris wheel ya, atau yang biasanya di taman-taman hiburan itu ya, apa itu namanya? Roda putar itu. Nah, bahan-bahan apa saja yang kira-kira ada di Ferris wheel itu? Sebentar sama. Ya, betul. Yang lala. Itu ada gambarnya juga kan? Kita coba siapa ya enaknya ya? Elo? Marvelous? Ya, Mister. Present, unmute. Kemudian kira-kira bahan apa saja yang digunakan di gambar page 1 itu, Ferris wheel itu. 1. Ferris wheel. Ferris wheel tuh apa ya? Wahana ya? Yang lala itu loh. Kamu buka halaman 1 ada gambarnya. Halaman 1. Bentar. Loh, bukunya belum disiapin. Sudah disiapin cuma suaranya halaman 1. Yes, page 1. Ada gambarnya Ferris wheel. Yes. Oke, bahan apa aja? Metal, ada plastik. Oke, good. Is metal, plastik. Terus? Kaca. Ada kaca, terus ada Oke. Glass. Iya, Ini gimana, Mister? Terus apa Bahasa itu Indonesia, yang bahasa Inggris? hitam-hitamnya, Mister? Yang bagian atasnya, Mister. What is? Hitam-hitam mana ya? Maksudku itu kan jendela itu kan kok ada kayak tirai gitu loh. Itu kayak tirai. Tirai yang itu. Oke. Boleh, kamu mau pakai apapun boleh kan? Pokoknya nanti tahu fungsinya untuk apa. Mau apa lagi? Metal, plastik, glass. Besinya paling banyak, plastiknya untuk itu. Ternyata sih rata-rata plastik. Bentar. Why are these material chosen to make the Ferris wheel? Yang pertama metal. Kenapa metal kok dipakai itu kenapa? Kok nggak plastik semua gitu? Supaya kokoh. Supaya kokoh ya. Itu jawabannya. Supaya kokoh, kuat. Kalau di plastik itu biar orangnya, ya biar ngangkatnya itu nggak berat ya loh. Iya, iyalah. Ya, nanti ngangkatnya nggak berat. Selain ngangkatnya nggak berat, ringan. Biar orangnya kejeduk nggak parah-parah amat. Kejeduk. Ya kan? Emangnya kamu mau puter seberapa cepat? Kamu mau puter gini? Mister, tapi kok itu ada satu yang beda, Mister. Kenapa? Itu kok ada satu yang beda yang pakai kaca semua. Yang pakai kaca ya mungkin sebelahnya kuning. Mungkin orangnya kayak udah nyalinya emang dewa bisa. Kalau cepat-cepat ini ya maybe diatur seperti itu, mungkin setiap berapa ruang itu spesial gitu loh. Gitu. Mister. Aku loh pernah, Mister. Nabi Lala itu naik itu nyandut nunggu orang gitu loh, nggak enak. Ya tergantung itunya, operatornya. Mister, Ayo, selain ringan apa ini, Eci? Ringan terus biar jeduk nggak sampai. Lebih murah. Hah? Murah.
Murah. Dan aman. Terbakar. Aman. Metal juga aman. Metal lebih kuat, lebih aman. Aman tapi berat. Makanya. Bukannya bisa kejeduk. Kenapa? Ini bayangin nih, kira-kira kalau kamu naik ya, naik di siang hari yang terik gitu. Kalau misalkan dia metal, Kepanasan. Metal itu kan enggak. Dekat-dekat nanti panas. Plastiknya itu lumayan kuat, Mister. Plastiknya Lebih itu ada dingin yang ya. tebal. Nanti gini bisa nih. Membuat sejuk. Lebih sejuk. Oke. Next, kenapa kau pakai gelas? Biar bisa lihat luar. Biar bisa Iya. melihat Bisa lihat Orangnya itu Transparan. sudah beli tidak rugi. Masa hitam doang? gini. Ya hitam. Gelas itu untuk supaya bisa melihat Loh, supaya pemandangan, Siapa melihat yang mau pacarnya naik? yang di depannya. supaya bisa lihat Tapi waktu pemandangan. itu aku naik itu Ya, enggak ada transparan. kacanya loh, Mister. Kalau kacanya diganti misalnya, diganti sama Ganti kayak Oh. puteran gitu loh. misalnya kosong, gimana? Misalnya nggak ada kacanya. Ya, Kalau enak nggak ada kacanya gini. Enak nanti Apa yang akan terjadi? anginnya bluduk-bluduk dor-dor habis itu Celana keluar. ISIS atau masuk angin tambah. bahaya, masuk Mister. angin. Berbahaya. Ya, berbahaya. Nanti tiba-tiba orangnya mau foto, beli. Setelah itu juga bisa masuk angin ya. Karena di atas itu pasti kecepatan angin lebih Nanti- tinggi daripada Nanti di bawah. bisa kena itunya burung. Gitu. Nanti kena pup. Kalau gelasnya diganti dengan plastik yang transparan, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, bisa. Tapi ya otomatis disesuaikan bengkok, ya. bengkok, Plastiknya Nanti yang bengkok. transparan pun disesuaikan ketebalannya ya. Jangan pakai yang transparan seperti ini ya. Ini plastik transparan. Ya orangnya Disesuaikan udah ya. Loh, Mister Oke, ada gitu satu ya. lagi, Mister. Kabel. Gelas itu punya pemandu. Kabel. Oke, buat apa Kalau kabel? nggak ada kabel nggak bisa iya jalan. sama bahan Iya, listrik. iya, iyalah. Oke, Bisa jalan. kabel. Jalan. Boleh. Mengalirkan Untuk listrik menjalankan ke- ya, mengalirkan listrik ya. Untuk listriknya. Supaya muter. Kalian kabelnya buat ngecas Oh, HP. Mister kenapa nggak pakai yang ketik itu? Pakai apa? Yang ketik. Ketik. Pakainya gambar. Oh, Mister nulisnya toh. Nah, ya. Karena ini bukan apa namanya whiteboard. Iya Ini lupa. PPT. Di PPT nggak ada type. Tuh nggak ada type kan? Di sini cuma laser pointer, pen, highlighter. Nggak ada. Gambar. Mister wow banget. 10 dari 10. Iya, tadi ini anu apa? Juga diprotes tulisannya jelek, tidak bisa terbaca. Oh, ini susah payah. Coba disuruh nulis sendiri. Coba kalau Tulisannya anaknya yang bengkok-bengkok. minus itu gimana, Mister? Anaknya yang minus gitu. Oh, Minus, apa minus. itu gak kelihatan? Oke, kita lanjutkan. Ya, Kita kasihan lanjutkan. loh, Lanjut. Ke halaman 6. Teman Ini ada halamannya 6 sampai 12. Cairan sangat Ini ada berbahaya halamannya untuk 6 sampai 12. Oke. Terutama untuk correct safe ways to handle materials and household items. Jadi cara yang benar dan aman untuk memperlakukan menghandle bahan-bahan dan alat-alat rumah tangga ya. Yang pertama, kita dapat labeling household item properly. Kita dapat memberikan label pada alat-alat rumah tangga itu dengan benar. Look at the warning sign. Di situ di halaman 6 itu ada warning sign ya. Ada gambar tengkorak. Itu bukan
maksudnya bukan undead ya, tapi poisonous, beracun. Kemudian ada gambar api di situ yang segitiga itu berarti flammable. Flammable itu apa maksudnya? Flammable itu apa? Mudah terbakar. Mudah terbakar, ya. Bukan bisa mengeluarkan api loh ya, tapi mudah terbakar. Kalau korosif itu apa? Yang samping kanannya flammable. Mudah berkarat. Bukan. Bikin berkarat. Bukan. Membuat hancur. Jadi karena benda. Membuat hancur benda. Jadi kalau misalkan kena benda, bisa dia rusak bendanya. Kalau kena kulit, kulitnya lecet bisa. Melepuh. Biasanya ini asam. Asam pekat gitu ya. Korosif. Terus Kena besi itu lama-lama besinya bisa lubang. Kenapa? Loh, Mister, terus ini cairannya gunanya buat apa? Sudah racun, udah terbakar, terus Loh, bisa ya, buat benda rusak, terus kegunaannya apa? Macam-macam. Itu apa sih? Cairan apa sih itu? Cairan nggak tahu. Kelihatan. Oli dicampur, nggak tahu oli dicampur asam manusia atau hewan atau tumbuhan, nggak tahu. Ini untuk pembersih. Cairan. Pembersih. Kill germ and membasmi kuman. Membasmi kuman di mana? Di mana? Ya mungkin di peralatan. Itu bukan berarti ini loh ya. Maksudnya bukan pembersih ini itu pasti korosif, terus poison, flammable. Enggak, itu contohnya. Contoh lambang-lambang. Kuman dan menghilangkan Ya. Lambang yang segitiga itu bisa tulisannya korosif, bisa flammable, bisa poison, bisa biohazard. Ayo, biohazard itu apa biohazard? Yang bisa bikin orang. Yang bisa raise hand. Raise hand yang bisa. Kan orang ini gue. Biohazard. Apa Mister suaranya? Biohazard. Biohazard. Itu maksudnya apa? Biohazard di mana tuh, Mister? Itu loh. Biohazard itu bukannya Atas kanan itu loh. yang biasanya yang di Yang lambangnya rumah sakit itu loh. Ya, beberapa rumah sakit ada. Yang kayak Yang ada ada tulisannya ruangan biohazard. tersendiri. Apa sih biohazard itu? Mungkin radiasi. Radiasi udara. Awal. Bukan. Beda sama radiasi. Kalau radiasi nanti gambarnya kayak kipas gitu. Di mana tuh Mister biohazard? Kok gak nemu loh aku? Loh, Tapi lambangnya kayak hewan gitu loh. Nathan mungkin Yang tahu Nathan? dapat membahayakan kesehatan manusia. Oke. Bisa membahayakan kesehatan Organisme yang manusia. dapat membahayakan kesehatan. Mister, halaman berapa? Bedanya sama yang lain. Membahayakan kehidupan manusia dalam hal apa? Ini biohazard ini lebih spesifik kalau kita mau lihat. Lebih khusus. Membahayakan kehidupan manusia. Poison juga membahayakan kehidupan manusia loh. Korosif juga bisa. Kalau dibuat mandi ya membahayakan kehidupan manusia ya. Tapi apa yang spesial dari biohazard ini? Ciri-ciri misalnya. Dapat merujuk pada organisme maupun bahan yang berasal dari organisme yang dapat ya, tepuk tangan untuk googlingnya, tepuk tangan untuk Google 100 untuk Google. Dapat berupa limbah medis ataupun sampel mikroorganisme. Udah. Ya, biohazard itu ciri-cirinya dia oleh organisme. Ya. Jadi yang berbahaya itu oleh organisme. Contohnya virus, bakteri, mikroorganisme, atau mikroorganisme tapi yang sudah mati tapi yang tetap membahayakan gitu. Jadi beracun misalnya gitu, tapi dari organisme, bukan dari racun yang dari kimia. Ya, tapi dari organisme. Makanya namanya bio. Bio itu makhluk hidup. Hazard. Ancaman dari makhluk hidup gitu, yang berasal dari makhluk hidup. Biohazardnya apa bisa membunuh kuman atau virus? Apakah bisa? Tergantung.
Tergantung digunakannya gimana. By the way, ini ada di mana ya tulisannya biohazard? Kok dari tadi aku gak nemu? Di rumah sakit ada. Iya, tadi kan Mister ngomong biohazard. Loh, di buku halaman berapa? Loh, di buku halaman 6. Mana gak ada? Kanan atas, atasnya korosif. Atasnya korus. Karninogenik itu apa? Mana? Yang atasnya korosif itu kan karninogenik itu. Mana sih? Atasnya korosif itu biohazard. Lihat yang mana sih? Yang itu loh, Mister, yang Yang di dalam box itu aku ya juga nggak kelihatan. Karninogenik itu loh, yang kayak orang habis itu tengahnya bintang putih. Bentar ya. Keduanya korosif itu flammable, terus atasnya karsinogenik. Nanti coba kamu fotoin ya, kirimin ke Mister ya. Mister di sini cuma ada 4 ya. Gimana, Mister? Mana toh Oke. Aku juga Mana, Mister? punya, aku cuma 4. Mana, Mister? Iya, ya nanti kamu fotoin ya, kirimin ke Oh, Mister. lihat nanti. punyanya yang Mister yang mana lu? Kok nggak ada? Cuma 4, cuma poison, biohazard, flammable, sama korosif. Gambarnya itu kayak gimana? Beda banget. Nanti kirimin fotonya ke Mister. Nanti Mister bahas di pertemuan berikutnya juga. Karninogenik itu apa kan, Mister? Karninogenik. Gambarnya apa? Gambar itu sudah aku kirim, Mister, cepetan. Baca WA. Udah, Mister udah tak kirim. WA. Oke. WA. Nanti aja ya, karena ini tinggal dikit. Jamnya lu. Terus belum selesai lu. Enggak apa. Ya, nanti Mister bahas di pertemuan berikutnya. Ini kita masuk ke sini dulu. Kalau bisa ini selesai ya. Using them for their intended purpose. Jadi kita juga harus menggunakan bahan-bahan itu untuk tujuan yang sebenarnya. Penyalahgunaan tujuan itu bisa membahayakan. Contohnya antibiotik misuse atau penggunaan antibiotik. Ini Mister akan tunjukkan beritanya. Share screen-nya sudah kelihatan ya. Bakteri kebal antibiotik jadi ancaman kesehatan di tengah pandemi virus corona. Ini Mister ambil dari Kompas ya. Nah, dunia sedang berupaya menghentikan pandemi virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 35 juta orang dan menewaskan lebih dari 1 juta orang. Namun ancaman kesehatan lain juga telah mengincar umat manusia, yakni bakteri kebal antibiotik yang tak mendapat perhatian sebesar COVID-19. Padahal ancaman bakteri yang resisten itu kebal pada antibiotik juga sama bahayanya dalam menimbulkan penyakit yang dapat menyebar secara perlahan. Melansir Science Alert Selasa, ahli mengingatkan bahwa bakteri juga dapat menjadi ancaman yang sama dengan COVID-19 saat ini. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika nih ya, mengungkapkan hampir 3 juta orang Amerika setiap tahun mengidap infeksi bakteri yang kebal antibiotik, di mana 25.000 orang diantaranya meninggal. Sedangkan secara global ada 700.000 orang yang meninggal akibat infeksi bakteri tiap tahun. WHO memproyeksikan saat ini ada sekitar 10 juta orang yang dapat meninggal akibat infeksi bakteri kebal antibiotik setiap tahunnya hingga 2050 mendatang. Sebab resep antibiotik yang berlebihan atau penggunaan berlebihan pada ternak serta faktor lain, berbagai jenis bakteri akan menjadi lebih resisten atau lebih kebal. Termasuk jenis bakteri gonore, tuberkulosis, salmonella menjadi sulit untuk diobati, bahkan terkadang tidak mungkin untuk diobati. Nah, kekebalan dari bakteri ini itu biasanya didapat ketika kita salah menggunakan antibiotik. Yang pertama kesalahannya biasanya ya, misalkan dokter meresepkan 15 antibiotik, 15 butir gitu ya. Nah, kita minum antibiotiknya 10. Terus udah merasa baikan. Terus kita stop antibiotik itu, ya. Memang saat itu kalian akan merasa sehat-sehat saja.
tetapi nanti bakterinya perlahan-lahan dia akan mengalami kekebalan. Jadi dalam jangka panjang nanti bisa ketika kamu obati lagi dengan antibiotik itu dia nggak akan bisa sembuh. Emangnya kapan bisa sembuh total? Harus minum Jadi habis. kalau minum antibiotik kalian merasa sembuh tidak sembuh harus sesuai dengan dosis yang dokter tetapkan. Harus habis. Kalau 15 dokter tetapkan ini 15 harus habis, ya harus habis, nggak boleh di stop. Nggak boleh 14 kamu hentikan atau 13 kamu hentikan meskipun kamu sudah merasa sehat ya. Itu ya. Itu kayaknya. Dario. Ya. Nah, ini kan di dunia ini semakin lama bakteri pasti semakin kebal dan setiap tahunnya pasti ilmuwan menciptakan antibiotik yang baru lagi agar dia virus bakteri itu nggak kebal lagi. Tapi kok maksudnya ilmuwan nggak menciptakan lagi itu kenapa? Karena kalau misalkan bakteri itu kebal, maka dia ilmuwan harus menciptakan antibiotik yang lebih keras. Ya. Jadi misalkan biasanya ditembak pakai senapan A gitu sudah mati, ini jadi ditembak pakai senapan A nggak mati gitu. Jadi harus senapannya kalibernya dinaikin jadi senapan B, pelurunya lebih gede kayak gitu. Nah, lama-lama kalau lebih gede kan dosisnya juga buruk buat tubuh. Maka itu ilmuwan nggak bisa langsung cuma dinaik-naikin gitu doang. Gitu. Jadi maka cari cara ya kita yang harus gitu. yang harus menjaga diri. Kalau pakai antibiotik jangan merasa sembuh lalu dihentikan. Harus disesuaikan dengan dosis yang diberikan dokter. Gitu ya. Kecuali kamu udah konsultasi ke dokter terus dokternya memperbolehkan misalnya. Misalnya udah diperiksa lagi, oh iya wes bener nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kamu hentikan gitu nggak masalah. Kemungkinan itu nggak masalah gitu karena dokter lebih mengerti ya. Ya. Tapi kalau misalkan kita sudah minum habis. Lalu kita itu selanjutnya misalkan sakit lagi, kita minum obat yang sama. Itu kebal atau enggak sih bakterinya? Itu kalau kita sakit habis ya. Itu kan biasanya kalau antibiotik itu nggak bisa kita sendirian. Jadi kita harus ke dokter, kita harus cek lagi. Misalkan habis kontrol namanya, kontrol ke dokter terus tanya, ini gimana dok, mau di resep yang sama atau dosisnya ditingkatkan? Nanti dokternya yang tahu. Nanti pasti diperiksa juga. Karena bakteri itu nggak langsung bisa ketika dosis itu habis tuh pasti bakterinya habis gitu, nggak tentu juga gitu. Jadi mungkin udah mereda lebih baik gitu atau gimana. Itu kan tergantung nanti pemeriksaan dokternya atau tetap nggak ngefek. Kalau nggak ngefek ya berarti itu sudah kebal gitu. Ya wes, aku punya pertanyaan satu yang agak lebih tapi aku japri aja. Ini udah waktunya pulang belum? Oh, ini cepet banget. Tadi belum selesai. Tadi aku nungguin detiknya. Udah habis ya. Berarti kita berhenti sampai sini. Nanti itu jadi sorotan Mister untuk yang tadi kriogenik tadi. Itu kelihatannya ada hubungan sama es deh kalau krio itu. Nah, kemudian kita untuk pertemuan berikutnya akan lanjutkan pada ini. Ya. Oke, siap. Nanti ini akan masuk ke YouTube juga utamanya. Iya.